Cara membuat rujak buah. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan membuat rujak buah adalah kacang tanah, bukan kacang kedelai, apalagi kacang hijau, tapi kacang tanah ya. Kacang tanah ini tentu saja tumbuhnya di dalam tanah ya, bukan di dalam kuburan. Kemudian yang dibutuhkan lagi membuat rujak ini adalah gula merah ya. Gula merah ini tentunya sudah diiris sampai halus ya guys. Mengiris gula merah tentu saja pakai pisau, bukan pakai sabit, apalagi pakai kampak. Tapi mengiris gula merah itu cukup pakai pisau saja ya. Tapi pastikan jangan sampai pisau cukur untuk mengiris gula merah, tetapi pisau yang tajam. Kemudian yang dibutuhkan merujak ini adalah cabai merah dan cabai rawit. Cabenya jangan terlalu banyak dibuat, apalagi sampai 10 goni ya. Seandainya cabai merah digunakan untuk membuat rujak sampai 5 goni dan cabai rawit sampai 5 goni, itu bukan membuat rujak lagi, tetapi cabai itu layak untuk dijual supaya dapat duit. Jadi sewajarnya sajalah membuatnya ya, membuat cabenya, baik cabai merah maupun cabai rawit. Jadi tergantung banyaknya buah yang dirujak. Jadi cabai rawit dan cabai merah secukupnya sajalah ya dibuat. Cabai rawit dan cabai merah sama banyaknya dibuat atau 50-50. Kemudian selanjutnya yang dibuat lagi untuk membuat rujak adalah air asam gula Jawa, bukan gula Jawanya ya guys, tetapi air asam gula Jawa ya. Jadi airnya yang diambil, kemudian garam ikut juga dalam membuat rujak ini guys ya, itu sebagai perasa. Jadi pastikan garam itu secukupnya sajalah dibuat, jangan terlalu banyak sampai 1 toples, tapi secukupnya saja. Jadi kacang tanah, gula merah, cabai merah, cabai rawit, air asam gula Jawa, dan garam secukupnya itu merupakan bumbunya untuk membuat rujak. Sekarang kita masuk ke pembahasan sebagai pelaku utama untuk membuat rujak, yaitu buah-buahan. Tidak semua buah yang bisa dibuat untuk menjadi rujak. Jangan pula Anda membuat rujak itu seperti buah durian, rambutan, sirsa, jeruk, pisang, langsat, manggis, dan sebagainya. Tentu saja buah-buahan itu tidak pantas untuk dijadikan rujak guys. Kalau Anda membuat rujak buah-buahan yang saya sebutkan tadi, pasti Anda nanti bisa ditertawai oleh orang lain ya. Jadi buah-buahan yang semacam itu tidak layak untuk dijadikan rujak. Jadi buah-buahan yang pantas, yang layak untuk dijadikan rujak adalah
bengkuang, semangka, nenas, jambu air, jambu klutuk, mentimun, mangga, pepaya, kedondong, apel, dan lain sebagainya. Jadi kita membuat rujak yaitu dengan buah-buahan yang kita sebutkan tadi. Buah-buahan yang kita sebutkan tadi jumlahnya 10 buah ya. 10 buah sudah layak untuk dijadikan rujak. Membuat rujak itu harus membutuhkan banyak buah ya, agar enak untuk dimakan. Kalau hanya 1 buah saja yang dijadikan rujak, kurang enak itu guys. Tapi kalau 5 buah mungkin sudah bisa lah, walaupun itu masih sedikit. Jadi buah-buahan yang kita rujak ini adalah bengkuang, semangka, nenas, jambu air, jambu klutuk, mentimun, pepaya, kedondong, mangga, dan apel. Jadi jumlah buah itu yang kita butuhkan adalah 10 buah. 10 buah-buahan itu tentu saja enak rasanya guys. Ya, kalau nggak percaya makan sajalah. Kalau kita buat rujak, pastikan buah yang kita ambil bukan kulitnya yang dibuat untuk merujak ya. Sedangkan buahnya kita buang ke tempat sampah. Jangan sampai terbalik ya guys. Kulitnya yang harus dibuang, buahnya yang kita ambil dan dipotong kecil-kecil untuk membuat rujak. Jadi bahan-bahan buat rujak sudah cukup jelas ya guys. Apa-apa saja yang dibutuhkan. Sekarang kita akan membuat rujaknya ya guys. Langkah pertama adalah kita menggoreng kacang tanah. Yang kita goreng itu adalah kacangnya, bukan kulitnya. Kulitnya dibuang sajalah, karena kulitnya tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kacang tanahnya. Menggoreng kacang tanah tentu saja pakai minyak goreng atau minyak makan ya, bukan minyak bensin, apalagi minyak angin. Kita menggorengnya tentu saja membutuhkan kuali dan kompor yang sudah dihidupkan apinya. Tak mungkin kita menggoreng kacang tanah itu dengan menggunakan dandang ya. Jadi itu tidak layak guys. Dandang menggoreng di tempat untuk menggoreng kacang tanah, tetapi tempatnya adalah kuali atau wajan ya. Dan menggunakan minyak goreng yang agak banyak, tapi jangan sampai sekilo minyaknya dibuat, itu sangat banyak guys. Jadi minyak gorengnya secukupnya sajalah ya, tergantung banyaknya kacang tanah yang akan digoreng ya. Jadi kalau menggoreng kacang tanah itu tentu saja menggunakan sendok penggorengan ikan, bukan sendok semen. Kacang tanah yang digoreng jangan terlalu lama digoreng ya, nanti bisa hangus. Kalau kacang tanah itu sampai hangus digoreng, nanti tidak jadi membuat rujak. Kalau kacang tanahnya sudah matang di penggorengan, barulah kita ambil ya. Selanjutnya kacang tanah yang telah digoreng ini kemudian dimasukkan ke dalam ulekan atau penggilingan cabai. Bukan dimasukkan ke dalam akuarium, tapi dibuat ke pengulekan untuk diulek dengan cabai merah, cabai rawit ya, gula merah yang halus tentunya ya, gula merahnya, dan garam secukupnya.
bumbu itu kita ulek atau kita giling sampai halus ya. Jangan kita terlalu lama mengulek atau menggiling bumbu itu sampai 1 hari 1 malam. Nanti kita bisa kelelahan dan bisa menimbulkan penyakit. Kalau bumbu itu sudah halus, semuanya, kemudian kita larutkan asam jawa dengan air hangat. Harus yang panas ya guys. Jangan air yang dingin, tapi air hangat atau air panas, agar semua bumbu rujak itu cepat larut semuanya. Ya, begitulah cara membuat bumbu rujak. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memotong kecil-kecil ke 10 buah-buahan itu ya. Buah-buahan itu sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi saya mengulang lagi ke 10 buah-buahan itu ya, yaitu bengkuang, semangka, nenas, jambu air, jambu klutuk, mentimun, mangga, pepaya, kedondong, dan apel. Ke 10 buah-buahan itu kita potong kecil-kecil ya guys. Tapi jangan terlalu kecil, sekecil butiran nasi. Ya pasti Anda sudah tahulah ya bentuk ukuran potongan buah-buahan untuk membuat rujak. Kalau sampai 10 buah yang kita rujak ini, tentu saja bumbunya harus banyak ini guys, agar lebih enak. Jangan pula bumbunya terlalu sedikit ya, nanti tidak rasa rujak yang kita makan. Dan kalau bisa rujak ini jangan sampai terlalu pedas, tetapi agak pedas saja lah. Setelah buah-buahan itu dipotong kecil-kecil, lalu campurkan sajalah dengan bumbunya yang sudah kita ulek tadi. Setelah tercampur, mau dimakan sudah boleh lah guys ya. Tapi pastikan tempatnya harus ada ya, yaitu piring, lepean, dan bisa juga plastik ya. Jadi kalau kita memakannya, tentu saja mau pakai lidi sebagai cucuannya pun boleh. Mau pakai sendok dan garpu juga boleh ya. Mana lebih baiknya sajalah. Oke, begitulah cara membuat rujak buah-buahan. Selamat mencoba.